Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Gemar Online pada pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 20 Desember tahun 2025. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita akan terima berkat Tuhan lewat pembacaan kita dalam kitab Amsal 15 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ayat yang ke-19, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita, Tuhan ingin berikan berkat-Nya, pembelajaran untuk setiap kita, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, di ayat yang ke-17, apa maksud dari ayat yang ke-17 ini? Amsal 15 ayat yang ke-17. Di sini Tuhan katakan kasih mengalahkan sebuah kemewahan. Dikatakan lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Tuhan ingin katakan kasih mengalahkan sebuah kemewahan. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki, oleh seberapa uang yang kita miliki, tetapi yang lebih daripada itu adalah kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber kasih dalam hati kita. Dan saat kita bisa mengucap syukur dalam setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya hidup kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Hidup kita akan memancarkan kasih-Nya Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin katakan bahwa kasih dapat mengalahkan sebuah kemewahan yang ditawarkan oleh dunia ini. Lalu yang kedua, Tuhan ingin katakan bahwa yang namanya sabar itu pasti akan memenangkan segala situasi. Lewat bacaan kita pada ayat yang ke-18 dikatakan si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa Tuhan ingin kita belajar tentang sabar. Tuhan ingin kita belajar tentang mengendalikan diri kita. Mari kita sama-sama pakai hikmat kita, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengendalikan diri, supaya kita bisa sabar dalam segala situasi yang terjadi dalam hidup ini. Yang ketiga, lewat ayat yang ke-19, Tuhan ingin katakan bahwa ini loh jalan hidupnya orang benar, dan kita harus belajar untuk mengikutinya. Dikatakan bahwa ayat yang ke-19, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Hidup orang yang jujur dan takut akan Tuhan digambarkan akan mengalami situasi yang lancar dan lurus. Dan sebaliknya, jika hidup orang tersebut dipenuhi dengan kemalasan dan tidak jujur, maka hidup orang itu akan mengalami kesulitan. Nah, mari kita belajar bersama-sama untuk selalu bisa peka, untuk selalu bisa mengerti pesan Tuhan kepada setiap kita yang Tuhan sampaikan lewat apapun itu. Mari kita belajar untuk hidup sebagai orang yang benar, hidup jujur, dan hidup takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup jujur dan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan sertai jalan kita. Tuhan akan bantu
kita melewati setiap masalah dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita belajar untuk menjadikan kasih sebagai prioritas kita, bukan malah menjadikan kemewahan yang ditawarkan dunia sebagai bagian daripada hidup kita. Ingat, kasih Tuhan itu sangat sudah cukup untuk setiap kita. Mari belajar untuk menjadikan kasih sebagai prioritas dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan ingin kita belajar sabar. Tuhan ingin kita belajar untuk mengendalikan diri dalam segala situasi kehidupan kita. Mari minta hikmat sama Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Lalu yang terakhir, Tuhan ingin kita belajar untuk jujur, rajin, dan takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan mari sama-sama kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjadikan firman ini rema dalam setiap kehidupan kita. Semoga Tuhan menuntun kita, semoga Tuhan memberkati setiap kita, menguatkan kita dalam segala hal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Sepanjang malam Tuhan sudah sertai kami, dan tiba saatnya kami akan kembali lagi untuk beraktivitas pagi hari ini. Tuhan sertai dari pagi sampai malam nanti kami kembali beristirahat ya Tuhan. Dan terima kasih sekali Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan berkat-Mu lewat renungan gemar pada pagi hari ini. Ajar kami untuk melakukan semuanya itu, ajar kami untuk taat sama Tuhan, untuk mau mengikuti prosesnya Tuhan, mau mengikuti jalannya Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan, karena kami sadar akan kapasitas kami, karena kami sadar akan kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.